Silakan. Nah, kami tidak diperkenankan untuk melihat ijazah Joko Widodo di saat yang kami segar. Ya, ijazah itu baru muncul jam berapa? Jam 23. Setelah kami setelah 11 kami, malam. Okay. 11 malam 23. Setelah kami dianggap kelelahan, ya. Ini behavioral intelligence ini. Ya, itu intelijensi behavior perilaku ya. Sehingga apa? Diharapkan bahwa kami sudah tidak lagi mampu untuk menyerap secara kognitif. Ya, kami tidak mampu untuk melakukan pengkajian. Tapi mohon maaf ya, kami bertiga itu punya foto memorik ya, kemampuan foto memorik. Jadi kami lihat, mana item-item detail yang penting buat kami untuk bisa kami lakukan penelitian nanti pengkajian selanjutnya. Nah, ini adalah sesuatu yang kami kami pelajari itu. Jadi bukan sesuatu yang istimewa, tetapi bagi masyarakat harus tahu bahwa GPK atau gelar perkara khusus ini adalah sebuah yang disebut sebagai ilusi transparansi. Transparansi yang bersifat ilutif, ya. Transparansi apa? Ijazah Joko Widodo ditampilkan, ya. Tetapi dalam sebuah situasi yang tidak ideal, kami tidak boleh meraba, tidak boleh memegang, tidak boleh menyentuh, bahkan kami hanya ditunjukkan hanya dalam waktu kurang lebih 5 menit saja. Ya, itulah yang namanya ilusi transparansi. Gimana caranya bayangannya kan kalau 5 menit cukup lama tuh. Oh, nggak lama karena sekian puluh kepala beradu jadi satu, Mas. Kan yang hadir di situ kita langsung. Kalau dekat kan bisa kepegang, bisa diraba. Tidak boleh. Tidak boleh. Jadi rame-rame melihat gitu. Bayangkan ya, puluhan kepala beradu jadi satu untuk melihat satu objek ya. Dan diberikan waktu yang sangat singkat. Itulah disebut sebagai ilusi transparansi. Ya, rakyat Indonesia harus tahu ya, bahwa tuh kan ijazahnya sudah keluar, ya kan ijazahnya sudah keluar, sehingga diharapkan persepsi dari kemudian yang disampaikan oleh media, yang viral, yang rame, betul ya ijazah Joko Widodo ada. Ya, kita harus tahu dengan pasti bahwa ijazah itu hanya satu dari 702 dokumen yang menentukan apakah ijazah Joko Widodo itu benar-benar asli atau tidak. Sampaikan ya, ketika kita memahami hukum pidana itu, kita mulai dari pasal 1 ayat 1 KUH pidana itu sendiri. Tiada pidana tanpa kesalahan, ya. Jadi kalau kita nih datang ke Polda Metro Jaya, mau buat laporan polisi, itu banyak meja yang harus kita lalui. Terutama pertama itulah konsultasi, ya kan? Apa pertanyaan katakanlah penyidik atau petugas di situ, di piket atau loket di situ, ya. Peristiwa apa yang mau dilaporkan? Ya, bukan siapa yang mau dilaporkan. Jadi pidana itu adalah perbuatan. Perbuatan itu kemudian apakah mengandung unsur, ya kan, melanggar peraturan perundang-undangan, kan gitu. Baru ditanya siapa pelakunya, siapa saksinya, apa alat buktinya, kan begitu. Di mana lokus dan tempus peristiwanya. Jadi kalau pidana itu melaporkan semua orang siapa saja bisa dilaporkan, ya akan penuh penjara. Tapi kan undang-undang membatasi itu. Pidana itu perbuatan itu kalau melanggar peraturan perundang-undangan maka timbul pertanggungjawaban pidana. Nah, kaitannya adalah ketika Pak Jokowi, ya, kembali nih ke pokok persoalan semula, membuat laporan polisi tanggal 30 April 2025, itu dia melaporkan dengan 7 pasal itu terhadap 8 orang. Bulat nih. Kami lihat langsung pada gelar perkara khusus tanggal 15 Desember 2025. Diperlihatkan nih LP-nya. Ya kan? Ada 4 LP. Andi Kurniawan, Lecumanan, Samuel, dan Pak Jokowi. Ya kan? Nah, ketika kita lihat LP itu, jelas di situ peristiwanya apa, terlapornya siapa? Terlapornya ini ada 8 orang. Kan gitu. Nah, kemudian kita kaitkan dengan surat penghentian penyidikan terhadap Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, ya kan? Dalam surat ketetapan di 15 Januari itu, saya bacakan, memutuskan, menetapkan, 1, menghentikan penyidikan. Poin-poinnya saja, Bang. Ya, menghentikan penyidikan terhadap tersangka Egy Sujana dalam LP nomor 2831. Juga jadi bukan mencabut penetapan tersangka terhadap Egy Sujana, tidak. Bang Rifai silakan tanggapannya. Iya, ini kan kembali ke soal redaksi yang mau coba dipersoalkan. Tapi kan
pada intinya semua penegak hukum bisa memahami SP3 itu arahnya adalah untuk pertanggungjawaban pribadi-pribadi ya. Karena memang SP3 harus diterbitkan sesuai dengan tersangka-tersangka yang sudah ditetapkan. Nanti saya mau koreksi sedikit. Pak Jokowi itu hanya menggunakan 5 pasal, bukan 7 pasal ya. Jadi 310, 311 yang sebenarnya juga ini jungto dari 27A. Karena ITE kan sebenarnya 27A. Lalu pasal kedua 32 dan 35. Yang lain dari teman-teman pelapor lain. Kedua, bahkan kalau Pak Jokowi dari awal tidak concern loh siapa terlapornya. Beliau akan hanya menyatakan ini 31 objek sosial media. Saya merasa substansinya memfitnah, bukan hanya menghina. Memfitnah saya minta ini dicari pelakunya dan dimintai pertanggungjawaban. Maksudnya Ya. itu Ya, makanya yang Di situ dilaporkan perbuatan kata-katanya atau jelas orang. lidik ya, penyelidikan. Siapa tersangkanya lidik kan ya. Bang Rifai selalu begitu Kenapa ya, lidik? memutarbalikkan Nggak perlu dijelaskan. Itu fakta di dalam BAP. fakta. Kenapa lidik? Karena ini tindak pidana ITE. Interupsi ya, itu Banyak pembohongan sekali publik video-video loh. yang bersifat deepfake dan segala Pembohongan macamnya publik ya. loh, Jadi Bang kita Rifai. kalau pagi Pembohongan bicara publik seperti oh, apa? pelakunya A, B, C gitu Pak ya. Jokowi Baik, mengatakan pembohongan publik, Dokter Tifa. Pembohongan publik seperti apa tadi yang Anda maksud? Ya, saya tadi nyambung kepada apa yang disampaikan Bang Rifai ya, bahwa Pak Joko Widodo itu dalam pertengahan tahun 2025 itu mengatakan, saya tidak melaporkan orang, saya melaporkan peristiwa. Kebohongan itu terbongkar di tanggal 15 Desember 2025 ketika gelar perkara khusus, di mana kami berdua ini hadir. Di situ laporan polisi yang selama saya diperiksa mulai dari saksi, terlapor, sampai tersangka, saya minta kepada penyidik, mana laporan polisi supaya saya tahu apa yang dilaporkan oleh beliau. Karena beliau di dalam video, dalam narasi beliau mengatakan, saya tidak melaporkan orang, saya melaporkan peristiwa. Kami kaget. Ketika di tanggal 15 Desember kita membaca laporan polisi, ternyata beliau melaporkan orang. Dan itu adalah kebohongan publik. Makanya saya mohon agar Bang Rifai dan jangan teruskan lagi kebohongan publik. Beliau melaporkan orang, bukan Interupsi melaporkan ya. peristiwa. Silakan. Saya pastikan saya tidak berbohong. Jadi kalau mau melihat STPL Bagaimana itu nih laporan polisi? lihat dulu di bagian atas siapa tersangka. Itu jelas tersangka lidik. Nah, Laporan yang dibaca oleh polisi. teman-teman termasuk Dokter Tifa adalah uraian peristiwa. Biar clear nih. bukan, Betul di uraian bukan. peristiwa ada kalimat betul ada di uraian saya cerita. Jangan, Di uraian peristiwa jangan ada orang berbicara di 31 objek Jangan diduga. dilanjutkan lagi Diduga kebohongan namanya tersebut. ini. Kebohongan akan Dan sekali lagi diikuti oleh hanya 5 kebohongan nama waktu itu. berikutnya. Hanya 5 nama karena Pak Jokowi Itulah. juga nggak kenal semua. Itulah ciri Masa khas itu kenal semua kebohongan. 88-nya ya. Ya. Jadi hanya 5 nama dan ini ada dari situ di atas itu lidik itu jelas sekali. Lidik saya pertanggungjawabkan saya nggak mungkin bohong. Buat Itulah apa, nggak ada ciri gunanya. khas dari kebohongan. Nah, lalu Kebohongan berjalan mengikuti kebohongan sambil berikutnya, berjalan apa yang mengikuti terjadi kebohongan berikutnya, dalam mengikuti proses kebohongan penyelidikan naik jadi 12. Siapa yang menentukan 12? Kami? Bukan. Kalau Dokter Tifa bilang kami laporkan 5 nama, kenapa pada saat penyelidikan naik 2 nama? Lokus tempus Bisa dijawab? berubah. Lokus tempus Nggak mungkin dari dong. Kalau 22 betul kami Januari nyebut 5 nama ya, kenapa di 2025 penyelidikan ke 26 muncul 12 Maret nama? 2025. Kenapa pas penyelidikan jadi 8 nama? Lokus dan Artinya, tempusnya lari-lari. nama-nama ini semua hasil proses penegakan hukum yang Ini dilakukan oleh benar-benar kepolisian. hukum dibuat Karena kembali lagi, acak-aduk, kita benar-benar. percayakan kepada pihak kepolisian. Buat kami, mohon maaf ya, buat Pak Jokowi, kita nggak melihat orang-orang ini apakah lawan apa segala macam. Enggak, Pak Jokowi itu bikin EP hanya 2 tujuannya. Satu, agar soal ijazah di clean and clear. Beliau pun sudah cukup jengah. 5 kali beliau digugat, 2 kali di LP loh. Di Bariskim termasuk di Polda Jogja yang masih berjalan sampai saat ini. Ya, karena Jadi Bang beliau sendiri Rifai, sudah lelah ya, karena ini selesai. yang Nah, ditunggu- kita berharap ini ditunggu dilaporkan masyarakat kenapa itu adalah, nanti dibawa ke ini loh pengadilan ijazah dinyatakan saya. apakah ijazah ini asli atau Ini palsu. loh ijazah Kalau saya, asli selesai. berarti nama beliau dipulihkan, kalau palsu Dipaksa-paksa. dia harus bertanggung jawab. Jadi Oke. clear sekali apa Nggak nggak ada ada kepentingan yang lah Pak dipakai. Jokowi untuk menekan Oke. A, B, nggak ada. Bang Freddy, bagaimana tanggapan Anda soal kebohongan publik yang dikatakan oleh Dokter Tifa ini? Ya, nggak ada kebohongan publik. Kan tadi udah jelas, Udah jelas. Bang Rifai. Interupsi. Bang Rifai Bang Freddy, ini ada orang bilang, ini namanya Pak Joko Widodo, saya tidak melaporkan orang, saya melaporkan peristiwa. Ternyata begitu kita lihat laporan polisinya, Masya Allah yang dilaporkan orang ya kita-kita ini. Bagaimana itu tidak dianggap sebagai kebohongan publik? Maka terpaksa para lawyernya bohong lagi. Oke, Karena kita beri ciri kesempatan. khas dari kebohongan adalah kebohongan ditutup dengan kebohongan berikutnya, ditutup dengan kebohongan berikutnya. Kita beri Silakan. kesempatan, Bang Freddy. ya yang kebohongan Pak Jokowi dan pihaknya lah, yang kebenaran yang Bohong. Dr. Tifa Ya, berarti yang- benar kan? yang- Menyatakan sendiri dan sama pihaknya kan begitu. Selalu benar. Selalu benar. Pokoknya iya. ijazah ini harus palsu kan begitu. Oh, bukan begitu. Nah, jadi saya cuma mau Bukan katakan begitu, ini kata sudah ilmiah. proses hukum. Ya, yang di Mabes, Bareskrim sudah dihentikan. Sekarang proses hukum di Polda Metro Jaya berlanjut, sudah ada tersangka dan
Ya, kami percaya sebentar lagi itu akan P21 nyatakan lengkap. Interupsi gitu ya, dan narasinya akan masuk ke termul itu selalu persidangan. begitu. Sidang, Nah, jadi pengadilan, hadapin sidang, saja. pengadilan, sidang, Karena ini sudah pengadilan. proses Nggak ada narasi yang hukum, lebih baik daripada karena itu. sudah proses Nggak ada. hukum, hadapilah dengan bukti-bukti yang hadapi dipunya, aja kalau memang bukan benar-benar dengan sebuah asumsi-asumsi, peristiwa hukum. narasi-narasi. Kalau udah proses hukum itu udah berbicara alat Proses bukti. hukum, sidang, pengadilan, dihukum, jangan di penjara, mendorong-dorong, ditahan, gitu terus. dihentikan. Ya kalau kita itu ya harusnya didorong Bahasa termul dari dulu. penyidik Nggak ada yang belajar. cepatkan perkara ini prosesnya biar cepat ke persidangan, maka biar cepat perkara ini persidangan, selesai, cepat persidangan, maka akan cepat terdapat persidangan. kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan Interupsi. hukum bagi Oke. masyarakat. Sudah 1 tahun. Begitu. Ya, silakan, Dr. Sudah Dipa. 1 tahun. 127 saksi masih kurang juga dibalikin dari kejaksaan ke polisi. 22 ahli, 709 dokumen. Sudahlah, ini dokumen ini sudah lelah. Dokumen ini 709 dokumen itu sudah lelah untuk dengan sia-sia membuktikan bahwa ijazah ini tuh asli. Makanya udahlah, jangan ngomong sidang lagi sidang. Memang siapa sih yang takut? Yang takut sidang itu siapa? Sekarang Prof. Din Samsudin bisa katakan, kalau Dr. Tifa dan kawan-kawan itu salah, kami bakal dihukum 9 bulan. Tapi kalau Pak Joko Widodo itu salah, ternyata memasukkan ijazah, beliau dihukum 10 tahun. Sekarang siapa yang takut? Coba. Katanya, Iya kan, katanya nggak dihentikan suatu takut. penyidikan, Kalau nggak tapi takut, hadapi saja laporan di polisinya persidangan. tetap berjalan. Bertarung saja di persidangan. Pak Jokowi sudah mengatakan dia siap hadir di persidangan. Pak Jokowi sudah mengatakan lanjutkan perkara ini. 7 kali Udah itu diundang, nggak aja. satu pun yang datang. Interupsi, saya Siapa tambahin, pun. boleh ya? Boleh ya? Kan begitu. 7 kali Mbak. diundang di persidangan, nggak Iya, satu Oke. kali pun datang. Kalau saya mungkin gini, terkait dengan permohonan penghentian, ya pertama selain perkara ini sedang bergulir, jangan lupa hari ini perkara ini sudah dalam konteks dalam penelitian jaksa. Artinya dokumen teliti sudah ada di tangan jaksa. Menurut saya kita tunggu saja bagaimana nanti petunjuk jaksa, apakah Baik, jaksa akan kita melanjutkan atau tunggu tidak. saja semuanya. Dan Irwasum Baik. juga tidak bisa mengintervensi. Kita harus hormati politik KUHP yang baru ini. Baik.